Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'sumah. Pertama, terima kasih banyak kepada Perpustakaan Stay Sebi yang dikomandoi oleh Bu Fahmarianti. Luar biasa, sangat produktif kegiatan-kegiatan dari Perpustakaan Sebi meskipun dalam pandemi ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi saja di kelas yang kelima. Rupanya sudah ada 4 kelas sebelumnya, dan kalau nggak salah hari Senin kalau nggak salah ya, ada tentang kelas mendelay seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa kelas ini untuk literasi informasi, maka saya juga ingin sharing hal-hal yang ringan-ringan saja ya di siang ini seperti itu. Yaitu terkait dengan pemanfaatan Microsoft Word ya untuk penyusunan laporan riset gitu ya. Jadi bukan untuk melakukan riset, tapi ini adalah bagian akhir dari riset gitu ya. Jadi setelah kita melakukan riset, apakah bentuknya skripsi ataupun penelitian ataupun hal-hal yang lain, tentu ada tahap terakhir yang justru juga sangat penting, yaitu terkait dengan laporannya seperti itu. Nah, saya sangat yakin dan hakul yakin bahwa semua peserta yang datang di sini sudah tidak asing dengan Microsoft Office gitu ya, dan salah satu yang sering juga kita gunakan dalam banyak kepentingan, baik kuliah, baik di kantor, baik aktivitas sosial lainnya atau organisasi, adalah dengan kita menggunakan Microsoft Word. Benar begitu ya, asumsi saya ya? Oke. Suara saya bisa kedengaran ya teman-teman semua? Kedengaran Pak, jelas. Baik, jadi tentu saja Microsoft Word itu sangat banyak sekali fiturnya, dan saya disclaimer di awal ini, saya tidak menguasai semua itu. Tapi paling tidak ada beberapa fitur yang itu biasa saya gunakan dalam membuat laporan riset, dan itu memudahkan gitu ya. Tadi saya dibacakan tentang beberapa pengalaman saya mengelola jurnal gitu ya, baik sebagai managing editor ataupun sebagai reviewer gitu ya, reviewer di beberapa jurnal teman-teman ya di Indonesia seperti itu. Nah, saya kira kita tidak pernah terlepas dari yang namanya Microsoft Word. Nah, apalagi sekarang nih di masa pandemi seperti ini gitu ya, rasa-rasanya tugas yang banyak gitu ya, laporan riset yang harus dibuat ya, dan berbagai macam dokumen lainnya. Nah, pastinya kita membutuhkan Microsoft Word ya, seperti itu. Nah, rasa-rasanya harusnya gitu ya, Microsoft Word yang sudah kita gunakan sejak lama ini, harusnya pengetahuan kita bisa semakin baik gitu ya. Dan sekali lagi saya hanya sharing, mungkin teman-teman di sini sudah sangat banyak yang lebih advance dari saya, tapi kali ini saya hanya berbagi sedikit. Nanti kalau ada hal yang kita berbeda cara dan segala macamnya, nanti boleh kita diskusikan ya, seperti itu. Boleh saya lanjutkan. Sebelum saya mulai, saya ingin merefresh saja sedikit gitu ya, bukan juga dalam rangka maksudnya menggurui Bapak Ibu semua yang hadir di dalam forum ini, bahwa tahapan riset itu memang dimulai dari problem definition dan diakhiri dengan yang namanya report preparation and presentation gitu ya. Berbusa-busa pun, berpeluh keringat pun kita kemudian melakukan riset, canggih pun metodologi riset yang kita gunakan, sangat menarik pun tema riset yang kita lakukan, tapi kalau laporan risetnya nggak pernah ada, ya nggak ada nilai apa-apanya juga, ya seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian tahapan akhir ini juga satu hal yang penting yang juga harus kita jadikan sebagai fokus sebagai seorang periset seperti itu. Nanti saya akan sampaikan kenapa kemudian membuat laporan riset itu perlu kita sendiri yang melakukan. Sebetulnya teman-teman atau kita bisa saja beralasan gitu ya, mungkin ada di antara oknum mahasiswa gitu ya, ketika membuat skripsi untuk layoutnya diserahkan ke orang lain. Ya itu sih pilihan ya, pilihan
pilihan seperti itu. Tapi kalau menurut saya sebagai bagian dari tahapan riset, tentu kita sendiri yang kemudian akan membuat laporannya, dan karena kitalah yang paling mengerti urutan-urutannya dan seperti apa tampilannya sebaik-baiknya seperti itu. Sehingga itu penting. Nah, apalagi bagi seorang mahasiswa. Gitu ya. Nah, kita akan lihat seperti apa urgensi dari kita perlu memahami laporan ini gitu ya. Nah, kenapa laporan riset itu penting gitu ya? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini sebagai pengantar dulu ya, sebelum nanti kita coba demokan, saya coba demokan dan teman-teman bisa juga sambil sambil praktek. Mohon maaf saya sampai jam berapa berbicaranya nih Bu Sama atau Fuad? Berapa menit? Sampai sebentar saya 70 menit saya. 70 menit ya, lama ya. Ya. Oke. Baik, teman-teman semua, sekali lagi santai aja, silahkan sambil mencicipi makanan yang ada di samping atau menikmati minuman yang ada di samping masing-masing. Oke, baik. Yang pertama adalah kenapa laporan riset itu penting ya. Yang pertama adalah tahapan akhir, dan itu akan dikonsumsi oleh pembaca. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman dikatakan selesai S1 pasti harus ada dokumen skripsinya, dan itu biasanya dipajang di perpustakaan di beberapa kampus gitu ya. Dan dokumen yang fisik itu dilihat oleh orang lain, dibaca oleh adik kelas, dibaca oleh pengunjung perpustakaan. Kalau laporan riset kita bagus, menarik, sesuai kaidah yang benar, tentu ini rujukan gitu ya. Dan kalau kita mau berbicara lebih jauh lagi, mudah-mudahan dengan kita membuat laporan riset yang terbaik itu menjadi inspirasi bagi orang lain, dan tentunya saya yakin itu juga menjadi pahala bagi kita gitu ya. Karena saya selalu berkeyakinan bahwa kita tidak pernah tahu dari amal mana kita akan masuk surga. Kita tidak pernah tahu apakah sholat kita yang selama ini kita lakukan karena itu kita masuk surga, atau karena puasa atau yang lainnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak peluang ibadah. Nah, inilah salah satu tanpa sadar yang kita lakukan gitu ya. Jadi dimensi kita meriset itu bukan hanya dimensi duniawi ya. Saya mah membuat riset, yang penting saya dapat gelar S1 gitu ya. Yang penting saya bisa wisuda, yang penting saya dapat ijazah. Tapi harusnya sebagai seorang muslim jauh lebih dari itu, bahwa kita juga meniatkan ini sebagai bagian dari ibadah. Dan mudah-mudahan kalau laporan riset kita bagus, ditaruh di perpustakaan, dibaca orang, ditiru orang, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah seperti itu. Tentu bagi Bapak Ibu dosen juga demikian. Bapak Ibu dosen juga pasti gitu ya, setiap semester diwajibkan atau paling tidak setiap tahun diwajibkan untuk kemudian melakukan sebuah riset dan membuat hasil risetnya juga dalam bentuk apakah jurnal ilmiah ya dan segala macamnya, atau misalnya berbentuk modul atau berbentuk buku seperti itu. Nah, ini sehingga itu menjadi penting. Kenapa ini penting saya katakan di awal? Saya beberapa hari terakhir ini mendengar salah satu ceramah Ustadz gitu ya. Ustadz yang baru saja, yang dia dulunya bukan muslim tapi sekarang sudah menjadi muslim yang baik dan juga menjadi seorang dai gitu ya. Jadi salah satu alasan dia paling kuat ya kenapa kemudian dia konversi menjadi muslim adalah dia dulu mempelajari Islam itu dimulai dari why gitu. Kenapa gitu ya. Bukan dari what atau how gitu. Jadi bukan belajar fikihnya dulu, gimana cara sholat gitu ya, gimana cara puasa, bukan itu yang dia pelajari terlebih dahulu ketika dia awal-awal masuk Islam atau keinginannya dia masuk Islam, tapi dari why. Kenapa seorang muslim harus puasa? Kenapa harus sholat? Kenapa saya diciptakan seperti ini? Nah, begitu juga dengan ini. Agar sharing ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang lepas begitu saja selesai dari forum ini, saya ingin bahasa agak kerasnya mungkin saya akan doktrin dulu teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang ada di sini, kenapa ini perlu gitu ya. Seperti itu. Jadi kita akan bicara why-nya dulu. Kenapa kemudian kita perlu membuat riset atau fokus atau konsen terhadap laporan riset. Gitu ya, seperti itu. Jadi itu akan dikonsumsi oleh publik. Yang kedua adalah produk riset. Seperti yang saya katakan tadi, bagus pun tema yang kita buat, bertahun-tahun pun riset kita lakukan,
gitu ya, bermiliar rupiah pun uang kita keluarkan untuk riset, tapi kalau laporannya nggak ada, ya nggak akan terbaca juga, ya seperti itu. Begitu juga dengan seorang dosen gitu ya, banyak pun riset yang dia lakukan, tapi kalau jurnalnya nggak pernah ada, artikel ilmiahnya nggak pernah ada, juga begitu. Begitu juga dengan mahasiswa. Yang ketiga adalah bagian. Nah ini sekaligus saya reminder karena mungkin mayoritas dari yang peserta yang hadir adalah mahasiswa CEPI gitu ya. Ini saya reminder kepada teman-teman semua yang akan sedang dan menjelang mengikuti tugas akhir, baik di semester depan atau sedang berjalan di semester ini. Yang harus teman-teman tahu adalah bahwa laporan riset itu bagian dari penilaian skripsi. Saya buka berapa persentasenya karena saya juga di beberapa kali menjadi penguji, itu nilainya sampai 40%. Ya, nilainya itu sampai 40%. Jadi kalau Anda nanti dapat nilai ujian skripsinya 90, itu tentu tampilan atau bentuk dari laporan riset Anda. Rapi atau tidak, kemudian sesuai kaidah atau tidak, ya, dan segala macamnya. Dan itu bukan hanya bagi S1 saja, tapi juga bagi S2 dan S3. Dan saya yakin juga di kampus lain juga begitu. Ya, tidak jauh dari hal-hal yang demikian gitu ya. Jadi dia bagian dari itu. Sehingga dengan demikian kita juga harus menjadi fokus untuk itu. Yang ketiga ini keempat adalah bagi Bapak Ibu dosen atau bagi mahasiswa atau bagi calon alumni yang nanti juga akan melanjutkan kuliahnya di pendidikan yang lebih tinggi, kemudian berniat untuk karir sebagai dosen atau peneliti. Nah, ini sebagai pintu awal bagi diterima, ditolak, atau dibalikinnya artikel oleh auditor. Nah, kebetulan saya mengelola satu jurnal gitu ya dan menjadi reviewer gitu ya. Ketika saya menilai sebuah tulisan yang masuk dikirimkan oleh editor itu, pertama memang tampilannya dulu. Menarik atau tidak, rapi atau tidak, pustakanya, citationnya otomatis atau tidak, gitu ya, dan segala macamnya seperti itu. Begitu juga saya kira kalau hal-hal yang lain seperti itu. Jadi itu hal yang penting. Saya punya pengalaman baru saja, kemudian alhamdulillah salah satu artikel saya bersama alumni itu terbit di jurnal Sinta 2. Itu ketika saya submit Agustus 2019 ya, itu baru direspon sekitar bulan Februari 2020. Jadi hampir menunggu berapa ya, 8 gitu ya, 8 bulan seperti itu. Dan salah satu alasan yang kemudian artikel kami dilirik oleh editor dan dilanjutkan prosesnya adalah karena artikelnya sudah dibuat sesuai dengan template-nya ya, dan citation-nya otomatis dan karena menggunakan beberapa dan template-nya juga diikuti dengan baik seperti itu. Nah, itu sebagai pintu awal gitu ya. Jadi ini pintu awal yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir, masih banyak alasan-alasan lain yang bisa kita cari. Jadi why, kenapa kita kemudian perlu fokus ini, kenapa sharing santai ini penting gitu. Nah, itu diantara alasannya seperti itu. Nanti ini tanya jawabnya gimana Pak Fuad? Diketik atau gimana? Atau ada yang mau bertanya langsung, mau respon? Baiknya gimana Bapak aja, kalau di ketentuan di sini sih nanti ada sesi tanya jawabnya di akhir, Pak. Oke, baik. Kita ikuti aturan aja ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Santai. Cukup ya. Refleks apa yang ada di tangan kita. Ada banyak device kah yang ada di tangan kita? Lalu seperti apakah selama ini kita menggunakan device tersebut? Apakah sudah maksimal atau hanya sebatas mungkin saja kita hanya menggunakan fungsinya itu beberapa persen saja gitu. Kita menggunakan laptop, sudah berapa persenkah kita bisa memanfaatkan memaksimalkannya? Kita menggunakan HP, sudah berapa persenkah gitu ya? Kita menggunakan Microsoft Word, berapa persenkah yang sudah kita manfaatkan gitu. Padahal sebetulnya device, teknologi, dan alat-alat itu boleh jadi fungsinya itu sangat banyak disediakan oleh developernya atau pembuatnya gitu. Nah, tentu tugas kita lah kemudian untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh gitu. Sehingga dengan demikian, manfaat yang kita peroleh dari teknologi yang kita miliki
itu bisa lebih jauh atau sebanding dengan nilai ekonomis yang telah kita keluarkan. Kita rela kemudian mengeluarkan uang 2,5 juta gitu ya untuk membeli HP gitu ya, tapi yang dimanfaatkan cuma kameranya doang gitu ya, pada ada fungsi yang lain gitu ya. Kita membeli laptop dengan harga yang tinggi, speknya boleh jadi tinggi, tapi digunakan untuk hal yang tidak terlalu maksimal. Nah, ini sebagai reminder saja gitu ya. Jadi ini juga berlaku bagi saya, maka tugas kita adalah sedikit demi sedikit kita cicil hutang apa istilahnya ya, kita cicil hutang abai kita selama ini gitu ya, agar kemudian dia bisa lebih bagus. Oke, baik. Seperti yang saya disclaimer di awal bahwa saya ingin menyampaikan hanya beberapa saja, sebagian saja ya, sangat baik yang sifatnya layout gitu ya, dan hal yang lain. Nah, saya ingin hanya memfokuskan ke beberapa hal yang itu terkait dengan riset gitu ya. Kalau kayak misalnya bagaimana men-setting halaman, bagaimana itu kan bukan hanya riset, membuat dokumen yang lain juga bisa. Tapi ini karena kita judulnya terkait dengan riset, saya ingin menyampaikan beberapa fitur saja yang itu rasa-rasanya itu terkait dengan riset gitu ya. Seperti itu. Paling tidak mungkin ada 4 atau 5 gitu ya. Yang pertama adalah style ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah pernah melihat ini, dan saya yakin pernah melihat ini, dan saya juga berharap teman-teman memanfaatkannya. Kira-kira nih guna style ini disediakan oleh developer Word itu untuk apa ya, developer Office itu untuk apa gitu. Jadi yang pertama itu adalah style. Nah, style ini kalau kita buka Word gitu ya, itu adanya di tab Home ya, Home gitu ya. Di Home itu banyak ya, nanti ada style namanya. Ini menurut saya nanti akan berguna untuk kita membuat laporan riset. Yang kedua adalah table of content. Table of content ini bahasa Indonesianya daftar isi ya. Daftar isi. Nah, seringkali kita membuat laporan riset itu daftar isinya manual. Saya kemarin kebetulan di semester ini dapat limpahan mata kuliah baru gitu ya. Ada sebuah mata kuliah aplikasi komputer yang ditinggalkan oleh salah seorang dosen, kemudian mau tidak mau saya kemudian harus menggantikannya. Nah, ketika saya mengajarkan ke teman-teman mahasiswa mata kuliah tersebut, ketika saya minta mereka untuk mengumpulkan, saya bertanya di awalnya, kalian pernah membuat makalah nggak di mata kuliah yang lain? Nah, tentunya mereka jawab, udah pernah dong. Berapa? Ya, rasa-rasanya pasti lebih lah. Dari makalah yang mereka buat. Tentu banyak hal yang bisa kita nilai ya, tapi salah satu yang saya komentari terkait table of content ini adalah masih banyak atau mayoritas dari mereka atau boleh jadi semua dari mereka itu membuat tabelnya manual. Kalau yang namanya bikin manual pasti ada salahnya, pasti tidak rapi. Kalaupun rapi pasti lama sama layoutnya, gitu ya. Padahal sejatinya Word itu sudah menyediakan fitur untuk membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik itu dengan otomatis. Nah, bagi teman-teman rekan-rekan yang saat ini sedang menulis skripsi atau tugas akhir, rasa-rasanya ini pasti ada ya, membuat daftar isi gitu. Nah, bagaimana dia? Jadi kita tidak perlu melakukannya secara manual seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah caption gitu ya. Caption itu. Jadi table of content ini adanya di tab reference ya. Reference ini yang pertama adalah table of content. Ini kalau Anda bikin tugas akhir biasanya kan ada gambar ya, ada gambar, ada grafik, ada table gitu. Nah, di atasnya biasanya kan ada tuh judul grafik gitu ya. Nah, itu kalau kita membuatnya secara manual dan membuat penomorannya secara manual, kalau seandainya kita edit dokumen itu misalnya di halaman sebelumnya dan kita memasukkan, harusnya nomor tabelnya berubah gitu. Nah, coba Anda bayangkan kalau dia manual dan kebetulan jumlah halaman dari skripsi Anda sampai 100 halaman. Ya bisa gempor juga kalau kita periksa satu persatu seperti itu. Maka kita bisa membuatnya secara otomatis sehingga kalau kita update itu nomornya bisa berubah secara otomatis dan berurut.
Yang kedua adalah kita juga cross reference. Cross reference itu biasanya kata-katanya seperti ini, berdasarkan tabel sekian gitu ya. Nah, kalau kita bikin manualnya, kalau kita ganti akan kelewat gitu ya. Dan boleh jadi nanti kalau nomornya nggak berubah, memberikan informasi yang salah ya. Seperti itu tuh ada cross reference ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira itu adanya di caption. Yang keempat itu citation. Nah, kemarin ini saya pengen menyampaikan, kemarin di Senin kemarin Bu Fahma telah menjelaskan tentang citation dengan menggunakan Mendeley gitu ya. Ini kasusnya adalah bisa juga sebetulnya ya, Word itu juga telah menyediakan kepada penggunanya untuk membuat citation dan daftar pustaka secara otomatis. Dan isinya juga hampir sama dengan Mendeley. Tapi ini bukan dalam rangka menggantikan apa yang sudah diajarkan Bu Fahma ya. Ini sekali lagi hanya pilihan. Kalau seandainya gitu ya, teman-teman memang tidak disyaratkan menggunakan Mendeley, ya bisa gunakan citation yang diberikan oleh Word ini seperti itu. Tapi kalau seandainya di kampus kita misalnya untuk tugas akhir misalnya ya, untuk tugas akhir misalnya disyaratkan menggunakan Mendeley, ya berarti harus gunakan Mendeley gitu ya. Tapi saya ingin hanya memperkenalkan saja gitu ya bahwa di Word itu sebetulnya juga ada citation dan bibliography gitu ya, atau ini membuat apa kutipan dan daftar pustaka secara otomatis seperti itu. Nah, ini Mendeley kemarin ya sudah dibahas oleh Bu Fahma. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah footnote. Footnote ini sebetulnya juga untuk ini untuk daftar pustaka, tapi mungkin ya kayaknya sekarang itu bisa dikatakan apa ya yang lazim digunakan itu adalah modelnya APA ya. APA itu body note gitu ya. Jadi ini. Tapi kalau nanti suatu saat nanti kita membutuhkan membuat footnote, gimana sih caranya ya membuat footnote gitu ya? Jangan manual gitu. Nah, itu juga disediakan oleh Word seperti itu. Nah, itu kira-kira sebagian yang kita akan saya sharing dalam apa ya sharing ini seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya. Yang pertama style gitu ya. Nah, tadi gitu ya, apa fungsinya style? Nah, style itu kan adanya di sini ya, gitu ya, seperti itu. Di sini fungsinya itu membuat format dokumen kita lebih konsisten. Ya, seperti kita membuat format judul, subjudul gitu ya, bab, subbab, atau format lain dalam makalah ya, seperti itu. Nah, Word itu sudah menyediakan yang sifatnya default. Ya, kita bisa gunakan apa yang sudah disediakan oleh Word ini. Di sini ada heading 1, ada title untuk judul, ada heading 1 untuk subbab gitu ya. Ada heading 2 untuk sub-subbab dan banyak lagi yang lain. Nah, itu berarti kita menggunakan default style. Tapi kalau seandainya kita maunya stylenya khusus ya, karena disyaratkan sendiri gitu, maka kita bisa ekspor dengan menggunakan yang namanya modified style atau create style. Modified style berarti kita merubah dari apa yang ada, tapi kalau create style berarti kita membuat style yang baru seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya, nanti bisa dilihat gitu ya, seperti itu. Kemudian caption. Nah, caption itu apa? Caption itu adalah fungsinya adalah untuk menambahkan label, judul, nomor untuk gambar, tabel, grafik ya dan sebagainya secara otomatis. Gitu ya. Dan bisa juga kita gunakan untuk menambah baru atau membuat indeks silang ya atau cross reference seperti itu. Cross reference. Nah, itu nanti kita gunakan langkah-langkahnya bisa dilihat ya, diklik di gambar, gambarnya diklik gitu ya, kemudian reference, kita klik reference, kemudian caption. Nanti saya coba demokan ya seperti apa bentuknya. Caption, kemudian insert caption, kemudian pilih label, kemudian ketik judulnya, kemudian diokekan. Ya, seperti itu. Oke, nah ini yang saya namakan dengan caption tadi gitu ya. Jadi caption itu yang ini. Yang ini itu namanya caption. Jadi kita membuat judul gambar. Nah, nomor yang ini itu nomornya itu otomatis. Ya. Nomor yang ini itu tuh otomatis. Jadi kalau seandainya kita membuat tabel di halaman sebelumnya, maka dia otomatis nanti menjadi 4.7 gitu ya. Nah, itu namanya caption. Nah, kalau cross reference itu yang ini. Ya, cross reference itu misalnya berdasarkan tabel 4 titik ini. Nah,
biasanya misalnya kayak di artikel jurnal ya, beberapa editor tuh membuatnya nggak boleh membuat seperti ini berdasarkan tabel di atas. Nah itu cenderung itu tidak disarankan. Kenapa? Karena boleh jadi tabel ini adanya bisa di halaman setelahnya atau di halaman berikutnya. Karena dia melayout ya dan segala macamnya, maka disarankan untuk membuat nomor. Gitu. Jadi bukan berdasarkan tabel di atas, tapi berdasarkan tabel 4.6. Kenapa? Karena tabel ini boleh jadi nanti ada di bawah gitu ya, karena ketika melayout membutuhkan maksimalisasi halaman seperti itu ya. Nah itu yang namanya caption seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini cara caption gitu ya, cross reference. Ini taruh kursornya di dalam paragraf dalam yang tadi ya, di sini seperti itu. Kemudian kita klik klik caption, kemudian cross reference, kemudian pilih type-nya. Ini kita pilih mau yang mana gitu ya. Karena tadi adalah table, maka bisa kita klik table. Kemudian pilih insert-nya, mau yang apa pilihannya, yang ini insert reference to. Mau pakai nomor halaman, mau pakai paragraph number, mau pakai apa, itu ada pilihannya di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik insert. Ya, kemudian yang berikutnya adalah table of content seperti yang saya bilang tadi, itu untuk membuat daftar isi secara otomatis. Ya, dan bisa juga kita membuat daftar tabel atau daftar grafik gitu ya. Nah, ini kelanjutan dari yang sebelumnya, kelanjutan dari style. Jadi, kita baru bisa membuat table of content ini secara otomatis kalau kita menggunakan style. Kita baru bisa membuat daftar tabel secara otomatis kalau kita telah menggunakan caption gitu. Ya, jadi nah itu kelanjutannya gitu ya, seperti itu. Nah dia adanya di sini table of content. Oke, nah ini bentuk dari daftar pustaka yang otomatis gitu ya, kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi, dan nomor halamannya juga otomatis berubah kalau seandainya ada revisi yang Anda perbaiki kemudian menambah halamannya juga nanti ada akan otomatis ya, seperti itu. Kemudian citation, ini ya citation modelnya di sini tampilannya ya, adanya di reference nanti citation gitu ya, citation. Kemudian ini stylenya, modelnya apa, IPA gitu ya, atau modelnya Harvard atau modelnya Chicago gitu ya. Nah itu bisa dipilih di sini seperti itu. Nah manfaat yang kita buat adalah kalau memasukkan kita pakai insert, kalau mau pakai membuat database nanti menggunakan minute source ya, seperti itu. Ini contohnya ya, contohnya di sini misalnya kita menggunakan style APA, jadi pilihannya juga banyak ya. Ada APA, ada Chicago, ya, yang sering-sering ya, ada Alphard, ada MLA, ada Turabian gitu ya. Nah paling sering itu biasanya digunakan. Kalau di Sebi, kalau nggak salah Bovamaya itu kita menggunakan APA. Oke, ini yang pertama adalah fiturnya kita menambahkan database dulu. Nah, jadi di Word itu sama seperti Mendeley, kita harus membuat database dulu. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik manage source ya, dan mengklik yang ini, manage source ya, seperti itu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita klik new gitu ya, new untuk mengisi database-nya. Ini mengisi database-nya, di sini juga ada pilihan. Kalau kemarin Bovama sekilas saya lihat kemarin kita harus menentukan apakah ada jurnal artikel, apakah book, apakah book chapter, apakah tesis, apakah berita di majalah dan segala macamnya. Itu juga harus kita tentukan di awal. Kemudian ada author, kemudian ada title, ada journal name, ada years, ada page ya, seperti itu. Oke. Ini contoh makalahnya. Nah, ini. Jadi membuat ini ya, judulnya seperti ini itu karena kita menggunakan style tadi. Kemudian subbabnya seperti warna biru gitu ya, itu juga menggunakan style, seperti reference juga menggunakan style. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang daftar citation yang ini yang CAS 2017 ini otomatis gitu ya. Kemudian on Wuchekwa itu juga otomatis. Nanti pas di reference kita tidak perlu mengetik ulang. Cukup nanti dengan kita mengklik insert bibliographic gitu ya, nanti akan muncul dan sesuai dengan style citation yang kita gunakan. Kalau ini kalau nggak salah modelnya APA ya, dan saya kira tampilannya hampir mirip, saya kira sama ya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Mendeley. Seperti itu. Ini nanti ya kita gunakan untuk
Ada beberapa kita menggunakan praktek membuat memasukkan database seperti apa. Ini di antara potongan-potongan referensi, ada buku, ada artikel, itu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mau langsung praktek, Fuad? Mau langsung demo atau mau pertanyaan dulu? Kayaknya udah kelamaan saya ngomongnya nih. Mungkin kalau enaknya langsung praktek sih, Sat. Tapi coba kita lihat di kolom chat, ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Ya, sini nggak ada ya. Oh, nggak ada, Pak. Langsung ya. Langsung saya demoin ya, nanti pelan-pelan. Nanti Ya. bagi teman-teman yang sudah ada laptop di sampingnya, boleh digunakan. Kalau yang hanya load HP dan jauh dari laptop, silahkan disimak. Saya akan coba demokan pelan-pelan untuk beberapa hal tadi. Saya sebetulnya sudah kirim satu file Word ya. Satu file Word, sekali lagi ini agar tidak melanggar hak cipta orang lain, saya gunakan punya saya saja. Gitu ya. Jadi kalau punya saya sendiri kan saya bisa rubah sendiri kan. Seperti itu. Jadi ini kebetulan ini hanya salah satu tugas kuliah saya aja gitu ya. Tugas kuliah yang bisa kita gunakan ya. Sini nanti kita akan coba praktek untuk apa? Untuk daftar pustaka. Kemudian juga apa citation dan style gitu ya. Kemudian praktek untuk daftar isi gitu ya, atau table of content. Mungkin kita mulai dulu dari style ya. Ini adalah artikel gitu ya, kayak makalah singkat gitu ya. Nah ini artikel ini Anda aja dulu gitu ya, nggak perlu di layout dulu gitu ya, seperti itu. Ini kan kira-kira judul gitu ya. Ini kira-kira judul. Nah di sini bisa kita pilih nih di style ini. Ini kita bisa kita buka. Jadi style itu adanya di home, buka Word. Di atasnya ada home, ada insert, ada design, ada page layout, ada reference, ada mailing, ada review, ada view gitu ya, dan ada Foxy Trigger. Nah, untuk style itu adanya di home ya. Itu adanya di home ya, seperti itu. Nah, di sini ada clipboard, ada font, ada paragraf, ini mungkin sudah sering Anda gunakan gitu. Nah, ini memperlihatkan kepada kita apa saja yang sudah disediakan oleh Word gitu ya. Ini normal ini berarti nggak ada style apa-apa gitu ya. Nah, kemudian ada heading gitu ya, ini ya, yang warna biru. Kemudian heading 2, heading 3, ada title, ada subtitle ya, macam-macam, ada caption gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menggunakan, saya contohkan ya, misalnya judul kira-kira. Nah, dia berubah menjadi seperti ini gitu ya, dia otomatis. Kalau kita mau ditengahkan ya kita tengahkan aja. Ya. Seperti itu. Nah itu kira-kira kalau mau kembali klik normal lagi. Seperti itu. Kecepatan nggak, Fuad? Enggak sih, Pak. Enggak ya. Jadi mudah-mudahan pelan-pelan ya. Sekali lagi saya ulangi, ini kebetulan dia ada naskah. Nah, kita menggunakan style. Nah, style itu adanya di home. Nah, bisa klik ambil di sini ada kata-kata styles. Nah, untuk pilihan yang default itu sudah disediakan oleh Word ini. Kita bisa pilih gitu ya. Kalau kita pengen bikin baru gitu ya, maka kita kliknya create. Gitu ya, create setelah judulnya apa? Misalnya apakah bab misalnya. Jadi kita bisa klik. Kalau kita mau modelnya beragam gitu, kita bisa klik modify. Ya. Oh, ini kebetulan karena sudah ada ya. Berarti misalnya apa? Judul yang lain misalnya apa? Subbab misalnya. Subbab 2 misalnya. Gitu ya, modify. Nah, ini bisa pilihannya. Mau hurufnya berapa, di jenis hurufnya bisa kita ganti gitu ya. Ukuran huruf bisa kita ganti, mau bold, mau italic, mau rata tengah,
Mau spasinya 1, spasinya 1,5, spasinya 2 itu ada semua. Di sini bentuk style yang kita buat itu tampilnya di sini. Ya, tampilnya kelihatan di sini. Misalnya saya rubah nih menjadi bold misalnya. Tuh, dia bertambah font bold. Dan di sini ada display-nya atau preview-nya ya. Seperti itu. Nah, ini kalau Anda explore lagi, ini kita bisa lebih banyak lagi yang bisa kita buat. Misalnya gini, mau paragrafnya gimana? Nah, ini juga macam-macam. Ya, seperti itu. Oke ya, saya kira singkat aja saya kenalkan, nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Itu ya. Nah, kita langsung praktek aja. Jadi, saya gunakan sekarang dalam sesi ini kita gunakan yang disediakan oleh Word aja. Misalnya seperti ini, gitu ya. Saya klik ini, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini maunya di tengah, ini mah biasa aja ya, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kemudian abstrak, gitu ya. Maunya misalnya heading 1, gitu ya, abstrak. Kalau maunya di tengah, kita klik di tengah. Ya, seperti itu. Kemudian ini pendahuluan, maksudnya adalah heading 1, kita klik, gitu ya. Seperti itu. Kemudian contoh lagi yang lain ini nomor 2 heading 1. Nah, 2.1 itu maksudnya heading 2, kita klik heading 2. Gitu ya. Nanti dia akan otomatis. Kemudian simpulan heading 1. Ya. Kemudian daftar pustakanya masih kosong, kita bikin heading 1. Nah, itu kira-kira menggunakan style. Gitu ya. Nah, berikutnya kita langsung bagaimana style ini bisa kita gunakan untuk daftar pustaka secara otomatis, daftar isi. Nah, ini daftar isi kan masih kosong ya. Nah, daftar isi misalnya kita mau juga heading 1. Gitu ya, maunya di tengah. Oke. Nah, kita mau bikinnya otomatis, tidak manual. Nah, caranya gimana? Caranya Anda klik ya. Tadi di refresh, saya ulangi ya, untuk membuat daftar pustaka. Karena kita tadi telah menggunakan style, kita bisa gunakan membuat daftar pustaka secara daftar isi, mohon maaf. Daftar isi secara otomatis. Bisa kita klik, taruh kursornya di sini, gitu ya. Kita klik refresh, kita ambil table of content. Ya, table of content. Nah, ini ada beberapa pilihan, silahkan Anda pilih sesuai dengan selera ya. Misalnya kita pilih yang pertama misalnya. Nah, dia akan otomatis. Ya, ini karena biar nggak double, ya kita hilangin aja. Nah, seperti itunya, maka dia akan otomatis. Ada daftar isi, ada abstrak, ada pendahuluan, ada kajian teori. Nah, coba lihat 2.1. Karena dia menggunakan heading 2, maka dia otomatis masuk ke dalam. Ya, kemudian simpulan, kemudian daftar pustaka. Ya, maka otomatis bisa kita cek ya. Misalnya daftar pustaka ada di halaman 7. Ya. Adanya ini dari nomor berapa nih? Oke, kebetulan ini dimulainya dari nomor 0, jadi halaman 7. Ya, berarti di sininya ada di halaman 7, daftar pustaka. Ya, ada di halaman 7. Ya, ada di halaman 7 seperti itu. Itu ya, kira-kira sederhana membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, kebetulan Pak ini kan fontnya beda, ya tinggal kita ganti aja. Kalau mau ganti font mah gampang gitu ya. Biar rapi gitu. Nah, kita ganti font biasa, ini mah biasa. Ya, kita ganti font yang sesama gitu ya. Seperti itu. Jadilah dia menjadi daftar isi yang otomatis. Yang ketiga, yang terakhir saya jelaskan terkait dengan daftar pustaka, gitu ya. Contohnya ini kas misalnya. Ini ya, saya hilangin dulu. Ini tadi kas ya. Gimana cara membuat daftar pustakanya? Nah, pertama kita harus membuat database-nya dulu. Nah, itu adanya sama di reference. Ada di reference, kemudian di manage source. Sekali lagi ya, untuk membuat daftar pustaka yang di sini, ini kebetulan sih ada kas ya. Itu adanya di di reference manage source. Kita harus membuat database dulu. Nah, ini kan masih kosong, belum ada sama sekali. Jadi belum bisa ada yang bisa kita gunakan seperti itu. Maka kita bisa klik new. Ini gitu ya. Kemudian ada pilihan-pilihannya. Nah, kas itu apa? Nah, tentu harus kita lihat yang tadi ya.
tadi kita tutup dulu Shopstar-nya. Kemudian ini saya nggak bisa share dua screen. Kita contoh tadi yang di sini untuk kas itu ada tadi di halaman terakhir ya. Ini dia artikel website gitu ya. Jadi judulnya adalah Auditor can be friendly as well as skeptical to define gitu ya. Seperti itu ditulis oleh David Cash gitu ya. Seperti itu ditulis oleh David Cash. Ini kebetulan karena mati jadi nggak bisa di-copy ya. Harusnya sih bisa di-copy nih. Seperti itu. Ya, atau kita gunakan yang ini aja. Yang yang artikel jurnal gitu ya, yang lebih gampang. Ya, seperti itu. Contohnya ini ya, ini judulnya. Saya cari aja dulu ya, biar lebih gampang untuk ditulis. Yang ditulis mandatory audit rotation. Ya, mandatory audit rotation. Bisa kita cari filenya dulu mungkin di internet gitu ya. Agar lebih mudah atau langsung aja di sini. Bentar ya, cari filenya dulu. Bentar lagi buka file. Kalau ada yang mau bertanya silakan duluan. Ada yang mau ditanyakan. Silakan rekan-rekan atau peserta semua sambil menunggu ya. Nah ini saya bisa di copy ya. Ya, contohnya ini tadi filenya tadi adalah mana ya? Bertanya tuh saat di pesan sambil menunggu. Ya, silakan teman-teman. Dari Ismaijriah, katanya Afwan Pak, saya mau bertanya, apakah bentuk format penulisan karya ilmiah dengan paper itu sama? Karena keduanya menggunakan penelitian. Ya, karya ilmiah itu kan bahasa umumnya ya. Karya ilmiah itu terdiri dari berbagai macam. Skripsi itu juga namanya karya ilmiah. Tesis itu namanya karya ilmiah. Artikel jurnal itu karya ilmiah, gitu ya. Jadi karya ilmiah itu kira-kira kita sebutnya jenis secara umumnya. Nah, dia terdiri dari berbagai macam. Salah satu dari karya ilmiah itu adalah artikel jurnal. Nah, contoh yang saya share screen ini kan adalah salah satu dari karya ilmiah yaitu dalam bentuk artikel jurnal. Nah, kita bisa tahu ya kalau kemarin peserta ada yang ikut mendelay, saya kira ini juga dijelaskan. Ini identitas dari jurnal ya. Ini ada judul artikelnya, ini ada penulisnya 3 orang, ada nama jurnalnya, gitu ya, ada identitas volume, nomor dan tahun. Kemudian untuk halaman bisa kita cek di sini, gitu ya, dari nomor 78 sampai halaman sampai halaman 85, gitu ya, 78 sampai 85. Nah, itu ya kira-kira bedanya antara karya ilmiah dengan artikel jurnal. Jadi artikel jurnal itu salah satu bentuk dari. Oke ya. Jadi ini contohnya ya, kita coba masukin ke dalam database, kita tinggal copy gitu ya. Ini ya, kita masuk lagi ke tadi ke Word-nya. Saya nggak tahu bisa ke Word langsung aja. Bisa ya. Dari Abu Ani Pak, ada pertanyaan juga nih Pak. Silakan. Silakan.
Maaf Pak, judul grafik atau tabel yang Bapak sampaikan tadi cara praktiknya seperti gimana, seperti apa? Oke, prakteknya ya. Kita mau ke situ dulu apa ini ya, apa citation. Kalau citation mungkin kemarin udah dibahas juga dalam Mendeley ya. Tapi pada prinsipnya adalah dalam citation ini kita kita harus membuat database dulu. Sama seperti di Mendeley, kita juga harus bikin database sehingga dia bisa digunakan. Oke ya, kita coba lihat di caption ya. Caption contohnya seperti ini. Ini kebetulan ada sebuah grafik. Ini ada judulnya, tapi dia belum ada nomornya. Belum ada ininya kan, seperti itu. Nah, kita bisa taruh kursor kita di sini. Kalau ini nggak bagus, bisa kita naikin nih. Ya, kita naikin biar kelihatan ya. Oke, ini adalah judul dari grafiknya. Ini adalah judul ini bisa kita buat nanti, bisa juga sudah ada gitu ya. Nah, ini grafiknya. Nah, itu kita bisa lakukan, taruh kursornya di sini, kita ambil di caption. Insert caption. Ya, seperti itu. Nah, ini jenisnya apa? Ini jenisnya grafik. Nah, di sini ada beberapa jenis figure option yang diberikan. Kita bisa klik sini, ada pilihan. Ada figure, ada biasanya kalau dia default dia bahasa Inggris semua. Ini kebetulan karena ada bahasa Indonesia karena sudah saya tambahkan seperti itu. Contoh seperti ini. Anda maunya bahasa Indonesia gitu ya. Seperti itu. Nah, Anda bisa klik di sini di new label. Bisa kita bikin misalnya grafik gitu ya. Grafik gitu ya, seperti itu. Nah, nanti dia udah muncul nanti grafik. Seperti itu. Dan biasanya ini kalau dia Anda belum setting itu biasanya pasti berbahasa Inggris semua. Figure, graph gitu ya, apalagi ya. Ada table dengan table gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda bikin bahasa Indonesia, Anda tinggal klik new label. Misalnya ini adalah bahasa Indonesia, kita bikin grafik gitu ya. Sudah, kemudian berikutnya adalah kita klik OK. Nah, maka otomatis dia sudah seperti ini, otomatis nomornya. Ya, kita tinggal garis hitam seperti itu. Nah, kalau kita mau di tengah, ya tinggal kita tengahkan aja. Ya, seperti itu. Maka nomornya akan otomatis. Nah, kelihatan otomatis. Itu yang caption. Nah, kalau cross reference gimana? Nah, ini misalnya seperti ini ya. Ini kebetulan kata-katanya seperti ini. 60% fraud ditemukan oleh auditor forensik secara tidak sengaja hanya sebesar 12,5% sebagaimana terlihat dalam. Maksud kita pengen menguji grafik ini gitu. Maka ini namanya cross reference. Maka caranya biar otomatis sama ya, taruh kursornya di sini, kita ambil reference lagi, kita ambil cross reference. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi kita setelah membuat grafik, tapi kemudian di naskah atau di paragraf kita pengen merujuk ke grafik itu. Misalnya kata-katanya adalah sebagaimana terlihat dalam grafik 1 gitu. Nah, maka kita klik di sini, ya. Maka kita klik cross reference. Sekali lagi kita klik di sini, habis itu reference, habis itu klik cross reference. Seperti itu. Nah, di sini ada pilihan reference type. Nah, kita cari dulu. Tadi karena kata-katanya grafik, kita harus cari grafik agar dia muncul. Nah, ini kan grafik kan. Nah, muncul yang tadi di sini. Ya, muncul yang tadi. Ya, close grafiknya. Nah, sini ada pilihan. Anda mau munculnya dalam grafik 1 lengkap seperti ini, berarti kita pilihnya enter caption. Tapi kalau maunya cuma nomor grafiknya doang, sebagaimana dalam grafik 1 misalnya, maka kita pilih only label and number. Atau kita maunya judulnya saja, gitu ya, seperti itu. Atau maunya page number, nah itu tinggal dipilihan. Nah, biasanya kan kita cukup dengan nomor dan label. Nah, kita bisa pilih label and number. Nah, habis itu kalau sudah kita klik insert. Ya, habis itu kita close. Nah, ini ada otomatis. Ya, dia nomornya jadi otomatis seperti itu. Kita ulangi ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya lengkap? Lengkap tadi sudah ya, ini grafik, Anda pergi ke grafik. Maunya lengkap, enter caption, maka Anda insert. Gitu. Nanti dia lengkap tuh. Lengkap sama judulnya sekalian, judul grafiknya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau cuma ininya doang, kita bisa pilih yang ini. Ya. Seperti itu grafik 1. Gitu ya. Nah, itu dia otomatis. Gitu ya. Nah, bagaimana seandainya dalam skripsi biasanya kan ada daftar ini ya, daftar grafik gitu ya. Daftar grafik.
kita juga bisa bikin sebetulnya. Karena tadi kita telah bikinnya, maka kita bisa bikin daftar grafiknya di sini. Tetap ya, kita bikin insert table figure. Nah, grafik. Nah, grafik 1. Tuh, nah dia ada otomatis. Nah, tinggal kita tambahin aja di sini misalnya daftar grafik. Ya. Kita pakai style lagi. Kita maunya di tengah gitu ya. Nah, ini udah ada daftar grafik. Nah, dia daftar isinya maunya muncul gitu ya, daftar grafik ini. Kita bisa klik kanan, kita bisa update. Ya. Update, habis itu entire table. Tuh, dia udah bertambah menjadi ada daftar isi, ada daftar grafik. Ya, jadi ini pun juga otomatis. Ya, grafik 1, grafik berapa, dan segala macamnya. Oke, mungkin gitu ya. Fuad, cukup kali ya untuk caption, untuk daftar untuk kayak citation, saya kira hampir sama modelnya dengan Mendeley. Karena kebanyakan kita sekarang pakai Mendeley, ya mungkin agar tidak membingungkan, Anda bisa gunakan Mendeley. Tapi kalaupun Anda pengen menggunakan, prinsipnya sama, modelnya, cara kerjanya sama dengan Mendeley. Ya, seperti itu. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamda Rosalina. Ada pertanyaan dari Hamda Rosalina, Pak? Ya, ini izin bertanya. Pertama, untuk format kepenulisan metodologi penelitian karya tulis ilmiah umumnya termasuk dalam bagian 1 atau dipisahkan bagian yang lain. Kalau ini untuk yang pertanyaan pertama, ini tergantung dari pilihannya ada 2 gitu ya. Bisa dia dalam bentuk metodologi terpisah gitu ya. Nah, kalau Anda lihat sekarang ya, jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ya, itu biasanya metodologi itu sudah diceritakan secara ringkas. Pertama di abstrak, itu sudah diceritakan. Yang kedua di latar belakang biasanya juga sudah diceritakan gitu ya. Jadi kalau Anda baca nanti ya, jurnal ilmiah bereputasi, abstrak latar belakang itu isinya bukan hanya masalah atau background gitu, background study, tapi juga sudah ada bercerita tentang metodologi dan juga bercerita tentang hasil dan sistematika penulisan gitu. Tapi di Indonesia mungkin belum terlalu familiar. Tapi kalau nanti Anda lihat jurnal-jurnal ilmiah bereputasi internasional itu juga seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di subbab khusus metodologi tersendiri ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya metodologi itu adanya di mana ya, nah itu adanya kira-kira di situ. Jadi bisa Anda masukin ke abstrak, sudah pernah Anda bercerita sekilas. Kemudian nanti mau dirinci lagi itu tentu nanti ada di subbab khusus gitu. Namanya research method. Kita contoh yang ini ya. Ini mudah-mudahan ada nih. Kalau yang jurnal yang tadi. Ya, mudah-mudahan ada ini, judulnya ini. Ini ya, introduction ya, background of study, literature review. Nah, ini dia bercerita tentang metodologi. Ya. Dia bercerita tentang metodologi seperti itu. Jadi dia sudah ada dalam subbab atau subheader khusus ya, seperti itu. Itu pertanyaan pertama dari siapa tadi itu ya? Dari Hamda. Kemudian yang kedua, untuk bagian create source itu kita harus isi semua yang ada di tabel atau bagaimana? Nah, untuk yang citation di Word itu yang kita isi yang tampil di depan aja ya, itu yang harus kita isi ya, yang harus kita isi. Saya coba share lagi yang tadi ya, tadi ditanya tentang ini, yang ini ya, di referen ya, referen minute source, apakah semua harus kita isi new seperti ini harus kita isi kalau yang tampilan di sini, karena dia tampilan APA ya, ini kan artikel jurnal kan, ini posisinya kan di autornya sama dibalik ya. Kalau misalnya penulisnya adalah bukan orang, tapi misalnya sebuah lembaga, biasanya contoh apa ya, kayak buku misalnya. Buku itu kan kadangkala penulisnya nggak di buku yang diterbitkan oleh UJK, itu biasanya kadangkala penulisnya nggak disebutkan
tapi yang dituliskanlah tim peneliti OJK. Nah, itu kan berarti kan corporate author. Nah, maka kita isinya di sini ya, corporate author. Ya, bukan yang atas. Nah, seperti itu. Jadi dan ini diisinya kalau nama institusi itu kan nggak boleh dibalikan. Misalnya otoritas jasa keuangan, kita nggak boleh membuatnya keuangan otoritas jasa. Itu nggak boleh, tapi dia harus lengkap gitu, otoritas jasa keuangan. Tapi kalau nama orang itu kan harus dibalik. Misalnya Sepki Mardian, maka tulisnya adalah pasti harus Mardian Sepki gitu. Gini. Ya, Mardian Sepki gitu ya. Seperti itu. Ini nulisnya. Kalau dua gimana? Kita harus kasih tanda begini. Apalagi misalnya ya siapalah nama kedua deh. Itu ya, itu untuk author. Untuk title tadi ya tinggal kita copy, journal name, years, kemudian page. Ya, nah, ini yang minimal. Itu kalau jurnal. Kalau buku, nah ini buku, author, judul buku, tahun buku, kota terbit, penerbit. Book section lebih banyak lagi. Kalau book section itu artinya adalah biasanya buku-buku bunga rampai. Jadi ada satu buku penulisnya banyak, setiap bab ada nama penulis sendiri gitu. Nah itu biasanya namanya book section atau istilahnya kalau ini book chapter gitu ya. Seperti itu lebih banyak. Kemudian apalagi ini banyak sebetulnya ya, ada proceeding ini juga ini. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau mau lebih lengkap lagi misalnya informasinya, misalnya kayak gini ya. Kayak jurnal tadi. Jurnal itu beberapanya kan dia meminta harus ada volume dan nomor. Kalau di sini kan belum ada volume dan nomor. Nah, bisa kita klik di sini. Nah, kita bisa isi di sini. Jadi lagi caranya adalah kita klik, kita aktifkan show all bibliography field. Ya, nah kita aktifkan nanti akan ada di sini. Sini ada ya, ada volume dan nomor. Ya, malah ada tanggal akses dan segala macamnya. Jadi yang tampil tadi itu adalah yang ada tanda-tanda bintangnya ini nih. Ya, tanda-tanda bintang ini yang muncul. Nah, kalau kita pengen ada informasi yang lain, kita tinggal aktifkan aja, isi aja. Seperti itu. Itu ya untuk pertanyaan Hamdah. Berikutnya apa lagi? Udah ya. Kemudian berikutnya Sartika Simamora. Bagaimana cara merubah halaman dalam skripsi, Pak, gitu ya. Sebetulnya ini tidak bagian dari sini, tapi saya pengen sedikit menjelaskan aja. Itu nanti adanya di page break atau section break, gitu ya. Ajana nanti di sini. Nanti Anda bisa coba-coba di rumah. Tapi saya pengen lihatkan ini. Gimana cara membuat halaman yang berbeda, gitu ya. Nah itu adanya di page layout. Lagi untuk membuat halaman yang berbeda. Misalnya halaman pertama di tengah, halaman kedua di kanan atas misalnya, itu kan halamannya berbeda tempatnya. Atau misalnya lambar pengesahan Romawi I gitu ya. Tapi kemudian halaman bab pertama nomor 1, nah itu adanya di page layout ya. Nah di sini, nah di page layout nanti Anda klik break. Nah break ini ada dua jenis, ada yang page break, ada section break. Kalau page break ya, itu adalah kalau seandainya jenis nomornya sama, misalnya nih halaman bab di tengah, halaman berikutnya di kanan atas. Nah, itu kita pakainya page break. Tapi kalau seandainya kita mengganti dari Romawi ke nomor Latin atau nomor Arab, misalnya halaman pengesahan I, daftar isi I2, bab 1 nomor 1. Nah, itu pakainya section break. Ya, pakainya section break. Ya, seperti itu. Nanti bisa dieksplor ya, ini kira-kira seperti apa itu untuk merubah halaman. Jadi dia bisa otomatis. Jadi ya karena nanti ini. Apakah itu bisa dilakukan manual atau tidak? Ya, saya katakan tidak manual gitu ya. Halaman setiap bab berada di tengah, seperti sudah dijelaskan ya. Seperti itu. Kemudian Siti Masruroh, ketika menulis karya ilmiah, biasanya kita mengutip kalimat dari jurnal sebelumnya, namun jurnal tersebut juga mengutip dari halaman yang lain. Pertanyaannya, jurnal manakah yang harus kita cantumkan? Ya, jurnal yang kita lihat, yang ada sama kita, ya, bukan jurnal yang awalnya. Gitu ya, misalnya menurut Hamka dalam Sepki misalnya. Nah, karena Anda cuma mendapat artikel saya, berarti yang harus masuk dalam daftar pustaka adalah jurnal saya. Ya, bukan yang Hamka tadi. Kecuali Anda dapat dua-duanya. Kalau Anda dapat dua-duanya, harusnya yang Sepki itu nggak perlu.
eh, kalau Anda pernah melihat artikel jurnal kan ada satu kutipan tapi dua penulis, dua sumber gitu. Itu juga bisa. Jadi kita nggak perlu membuat ini. Jadi kalau Anda tanya sumber sekunder seperti tadi, itu yang kita kutip adalah jurnal yang keduanya, karena itu yang kita miliki. Itu ya jurnal Manakah, dan bagaimana penulisannya? Penulisannya biasa ya, biasa karena kita hanya mengutip jurnal yang kedua, ya jurnal keduanya aja. Gitu, yang utamanya. Cukup, silahkan kalau ada lagi yang lain. Ini ya. Tadi format karya ilmiah dengan paper itu sama, tadi udah jawab ya. Kemudian udah apa lagi? Silakan kalau ada yang mau langsung bersuara silakan. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya, silakan dibuka voice note-nya kalau masih ada yang bertanya. Silahkan kalau ada, kalau nggak ada. Sekali lagi ini hanya sharing, mungkin teman-teman ada yang lebih canggih dan caranya lebih banyak gitu ya, silahkan gitu. Tapi pada prinsipnya begini, sebetulnya semua cara-cara untuk kita memaksimalkan teknologi yang ada di tangan kita itu, sekarang mah kita tinggal tanya ke YouTube, tanya ke Google, nonton videonya, ikuti gitu ya, ikuti caranya itu memang bisa, insya Allah bisa. Ya, maka PR-nya adalah ketekunan gitu ya. Jadi sekarang ketekunan aja. Ya, pastikan di sini ada dalam dalam prinsip kita begini. Kalau misalnya Anda terkendala dengan sesuatu misalnya, langsung cari aja caranya. Contoh kayak kemarin, saya ingin memindahkan kalimat atau data dari Word ke Excel. Tapi di Word ini kata-katanya semuanya kapital. Nah, kalau kita cuma copy paste, pasti di Excel-nya kapital semua. Padahal saya inginnya bukan kapital semua. Yang saya inginkan adalah yang kapital hanya huruf-huruf depannya aja. Misalnya kita memindahkan data orang gitu ya. Di Word kebetulan filenya bukan di Word, kalau di Word masih bisa kita rubah ya. Di PDF misalnya. Di PDF itu filenya kapital semua. Padahal kita inginnya, nah itu juga sering nanti kita akan temukan. Misalnya Anda melihat mengcopy paste dari PDF, itu judul tulisannya kapital semua. Padahal harusnya bukan kapital semua, tapi huruf-huruf depannya doang yang besar gitu. Nah itu bisa kalau di Word, tentu tinggal. Tapi kalau di Excel gimana caranya? Saya langsung aja cari di Google cara merubah kapital menjadi biasa. Oh, rupanya rumusnya adalah sama dengan lower buka kurung kemudian sel ya tempat data tadi, kemudian saya enter, berubah semuanya. Nah, itu prinsipnya begitu. Jadi kalau Anda punya prinsip, kalau Anda menemukan sebuah kesulitan dalam apapun dalam Microsoft Office, langsung cari aja di Google atau di YouTube kalau Anda pengen dapat visualisasi. Semuanya pasti akan banyak, tinggal kita pilih mana yang lebih memudahkan dan nyaman bagi kita, seperti itu. Jadi itu ya, jadi prinsipnya ini hanya sharing biasa. Saya kira ecek-ecek aja ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu bagi yang belum pernah mencoba seperti itu. Silahkan. Fuad atau Bu Fahma, atau ada lagi mungkin Bu Fahma ada mau sharing juga. Cukup Pak Sati, Masya Allah. Saya jadi kepikiran tadi ya Pak Sati. Cukupnya Pak. Ya, sebentar Fuad ya. Sedikit aja. Tadi kan banyak yang bertanya seputar penulisan karya ilmiah. Mungkin kita nanti kapan-kapan bikin lagi sesi ngobrol-ngobrol santai gitu ya Pak Sati. Jadi nggak usah pakai materi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nulis tugas akhir atau yang sedang bikin makalah gitu ya. Ya. Saya bisa bikin klinik ya, klinik bersama. Iya, semacam itu. Jadi mereka bisa nanya-nanya. Kadang-kadang kan kita kalau ke pembimbing suka sungkan gitu ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya bilangnya dulu kalau bikin tesis atau skripsi itu stupid question gitu ya, suka sungkan. Nah, mungkin di kegiatan seperti ini kan nggak ketemu muka nih.
Ya, ya. Ya mungkin bisa bertanya hal-hal yang Ya, betul Bu Fama, sepakat. Boleh nanti kita jadwalkan. ya seperti itu. Bisa. Silahkan kalau ada lagi. Saya sebetulnya ide ini karena kemarin karena saya kelimpahan mata kuliah dari salah satu orang dosen, saya harus mengajar mata kuliah Aplekom. Saya berpikir gitu, saya lihat silabus yang lama kok kayaknya yang diajarkan adalah sesuatu bagus memang ke keahlian Word-nya, tapi menurut saya tidak terlalu digunakan untuk membuat makalah gitu ya, tidak terlalu digunakan untuk membuat skripsi gitu. Maka kemarin saya berpikir sepertinya nih silabusnya harus saya rombak agar yang diajarkan di Word atau di Microsoft Office itu yang berkaitan langsung dengan tugas akhir aja gitu. Karena tadi saya pas melihat itu ya, pas makalah-makalah teman-teman itu, kok sepertinya kualitasnya masih belum di atas standar gitu. Jadi makanya kemudian saya membuat mengajarkan ke teman-teman itu fitur-fitur di Word yang ada kaitannya dengan membuat makalah gitu ya, kayak membuat referensi, membuat daftar isi, daftar pustaka, tabel dan segala macamnya seperti itu. Nah kemarin karena saya berpikir agar bisa dinikmati juga oleh yang lain, saya usulkan ke SAF dan perpustakaan untuk saya bisa sharing ringan gitu seperti itu. Ustaz, Pak Septi masih boleh bertanya nggak? Ya silakan. Kan kalau kita ada skripsian tuh pasti ada yang namanya tabel penelitian terdahulu. Nah, Iya. terkadang kalau kita membuat tabel itu dikonvert dari Excel kan suka tuh kelebihan tabelnya atau menjorok ke sana ini, itu ada nggak sih Pak Septi tips-tipsnya gitu biar tabel itu terlihat rapi gitu untuk penelitian terdahulunya? Ya, sebetulnya kan ilmu ini kan kalau di Word namanya ilmu copy paste kan, yang sering kita gunakan kan. Nah, ketika Anda melakukan copy paste itu banyak pilihannya sebetulnya gitu ya. Nah, ini yang perlu juga kita ekspor nih. Saya coba sharing ya. Itu ilmu copy paste itu juga banyak sebetulnya. Jadi agar lebih cantik gitu ya ininya, kita copy paste-nya itu beda-beda gitu ya, seperti itu. Kalau Anda misalnya ini, oke, sini copy paste itu jenisnya banyak sebetulnya ya. Ini bisa Anda coba-coba aja gitu ya. Ini ada keep source formatting, berarti kita menggunakan format dari sumber asal gitu ya. Kalau ini merge formatting gitu ya, berarti kita akan merubah menyatukan. Kalau ini teksnya doang ya, teksnya doang yang akan dirubah gitu. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Nah, ini bisa dicoba-coba satu-satu. Kalau dia gambar seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, yang kedua adalah biasanya kalau tabel itu kan dia berlebih ya. Berlebih kalau kita paste. Nah, itu caranya adalah Anda gunakan nanti di layout namanya. Kebetulan saya gimana ya caranya. Coba di sini mudah-mudahan bisa nih. Saya kayak gini, saya bikin table. Ya, atau saya paste sebuah table gitu ya. Misalnya seperti ini. Kalau ini kebetulan kan pas ya, misalnya kayak gini. Kita misalnya copy paste tapi berantakan begini. Kita maunya dia sampai akhir atau misalnya lewat. Misalnya lewat tabelnya. Kayak gini nih. Ini kan lewat ya. Tabelnya lewat, tapi kita maunya hanya tampil di halaman saja. Maka Anda tinggal blok ini. Blok tabelnya. Gitu ya. Anda ambil yang namanya layout. Jadi ketika Anda blok ini, kalau Anda nggak blok, yang muncul kan cuma ini aja kan, home, insert, desain, dan segala macam. Tapi coba Anda blok. Nah, dia ada tambahan, table tools. Ya, ada tambahan table tools. Nah, di sini ada layout. Nah, di layout ini Anda bisa, ini nih, Anda bisa rekayasa seperti apa yang Anda inginkan. Gitu ya, kalau mau rata tengah, segala macam ini bisa. Nah, kalau misalnya pengen, ini nih ada di sini pilihannya. Ada auto fit content, berarti dia kalau konten berarti sepanjang isian dari tabelnya. Kalau misalnya tabelnya nggak penuh, biasanya nggak penuh. Nah, bisa juga seperti ini, auto Windows. Jadi kalau kita klik ini, tuh, maka dia otomatis sepanjang auto Windows ini seperti itu. Ya, nah itu bisa kita ini. Atau misalnya kita gunakan
auto fits, maka dia begini nih, karena nggak ada tulisannya, ya, maka dia menjadi sangat kecil seperti ini. Tapi kalau kita klik auto fit Windows, maka dia akan langsung sesuai dengan rentang halaman atau lebar halamannya, sehingga dia menjadi lebih menarik. Seperti itu. Nah, satu lagi juga yang perlu Anda keep adalah kalau misalnya ada tabel di sebuah dokumen dan itu di PDF, kemudian Anda masukin ke dalam Word Anda, itu etikanya lah kita harus menulis ulang, ya, nggak boleh di copy paste gitu. Ya, kita harus menulis ulang gitu, karena agar tabelnya itu pertama resolusinya bagus, ya. Yang kedua kita bisa rekayasa bentuk dari tabelnya. Nah, kalau Anda melihat beberapa jurnal, itu kan tabel ini kan tabel standar banget gitu ya, ada semua. Nah, di beberapa artikel ilmiah itu kadangkala yang ada itu hanya baris aja gitu, nggak ada nggak ada titik kolomnya ini gitu, ya. Seperti itu contohnya kalau kita bikin ya, di beberapa jurnal itu misalnya kayak gini. Dia cuma ada, misalnya cuma ini doang nih. Nah, gini. Ini sering nih di beberapa jurnal. Ya, cuma begini aja. Ya, jadi tampilannya bisa kita rekayasa sesuai dengan ini. Mungkin itu ya. Bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit menjawab, kalaupun tidak semuanya menjawab. Siap. Syukron Pak Septi.